Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-517 ini didukung oleh para pemain Agus Purnama sebagai Purusa, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ignatius sebagai Jampana, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pendekar syair berdarah mengamuk dengan dua bilah pedang kembarnya. Tubuh Syampana sudah roboh tanpa kepala. Purusa menjadi sangat geram. Sambil berteriak nyaring, dia menyerbu ke arah lawannya. Kau sudah membunuh adik Syampana. Aku tidak terima. Ayo kawan-kawan, jangan mundur pedang Syampana. Syampana sudah ada pemadam sahabat-sahabat. Purusa terus merangsek berusaha membunuh pendekar syair berdarah. Pedangnya berselebat ke kiri dan ke kanan. Sementara teman-temannya mengepung dari berbagai jurusan. Tapi jumlah mereka sudah semakin sedikit. Satu persatu mereka roboh menyusul Jampana. Dan akhirnya jumlah mereka tinggal 8 orang. Suatu ketika Purusa menyergap lawannya dari arah samping kiri. Pedangnya bermaksud membabat leher pendekar syair berdarah. Tapi laki-laki pendekar itu melompat ke udara. Kemudian kembali menghambur turun sambil balas menyerang.
bisa mengeluh kesakitan, mendekap perutnya yang berlubang serta mengucurkan darah, sebelum kemudian roboh ke tanah. Mendadak pertarungan berhenti. Sisa-sisa murid Padepokan Tengger saling berpandangan. Sementara pendekar syair berdarah masih berdiri menantang. Dua bilah pedang masih tergenggam di tangan kanan dan kirinya. Kalau kalian masih merasa menjadi orang yang waras, maka kalian tidak perlu menuntut bela atas kematian teman-teman kalian. Lebih baik kalian menyerah, dan aku akan mengampuni kalian. Dan cepat tinggalkan tempat ini, sebelum sikapku yang lunak ini berubah. Murid-murid Padepokan Tengger yang sekarang tinggal 6 orang saling berpandangan kembali. Mereka kelihatan ragu-ragu sejenak. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin dapat mengalahkan lawannya, yang jelas mempunyai tingkatan ilmu kanuragan jauh di atas mereka. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian ingin segera menyusul teman-temanmu itu? Cepat, pergi dari sini. Pergi dan kembalilah kepada keluarga kalian masing-masing. Tak ada gunanya kalian bermain sok-sokan. Dunia pendekar ini sangat keras. Keras dan kejam. Dan apa yang kalian miliki sama sekali masih belum memadai. Lebih baik kalian kembali ke desa masing-masing dan hidup sebagai warga desa biasa. Apa yang kalian tunggu? Awas. Kalau kuhitung sampai 3 kali kalian masih berdiri di situ, maka kalian harus menanggung akibatnya. Aku tidak akan memberi kalian ampun lagi. Dan aku tidak akan membiarkan kalian pergi dalam keadaan hidup. 1, 2. Salah seorang murid Padepokan Tengger yang nampaknya mulai dikerayangi rasa takut segera menepuk pundak teman sebelahnya, dan sebelum pendekar syair berdarah meneruskan hitungannya, mereka berlompatan kabur. Bukankah begitu lebih baik? Mempunyai sikap keras kepala dan sok-sokan hanya akan membuat korban-korbanku bertambah banyak. Tuan, terima kasih atas pertolongan Tuan. Dewi Sambi, tadi kau telah menolong aku ketika aku sedang tidur. Kau telah membangunkan aku pada saat orang-orang desa Kurawan bermaksud membunuhku beramai-ramai. Sekarang budi baikmu itu sudah kubalas. Aku tidak mempunyai hutang apa-apa lagi kepadamu. Tuan, hendak kemanakah Tuan sekarang ini? Pergi dari sini. Kemanakah Tuan akan pergi? Mencari seseorang. Siapa? Siapa yang Tuan cari-cari? Musuhku. Musuhku sejak dahulu. Bahkan mungkin musuhku sejak kami belum dilahirkan ke muka bumi ini. Saya dapat merasakan getaran dendam di dalam kata-kata Tuan. Tentunya Tuan sangat menaruh dendam kepada orang itu. Dan tentunya orang itu mempunyai ilmu kepandaian yang dapat diandalkan. Tapi saya kira Tuan tidak perlu berkecil hati. Saya sudah membuktikannya sendiri. Saya melihat dengan jelas bagaimana Tuan memainkan jurus-jurus pedang yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuan sudah membabat habis murid-murid Padepokan Tengger. Maaf Tuan, saya tidak sedang memuji-muji Tuan. Saya mengatakan apa adanya. Dengan kemampuan yang Tuan miliki sekarang ini, Tuan dapat menjadi seorang pendekar pilih tanding. Kau pikir begitu? Iya, Tuan bisa menjadi raja pendekar. Sukar untuk mencarikan tandingan Tuan. Saya sudah sering bertemu dengan pendekar-pendekar tangguh. Tapi baru kali ini saya melihat seorang pendekar yang begitu tangguh. Oh ya, siapakah nama Tuan sebenarnya? Pendekar syair berdarah. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya ingin tahu nama Tuan yang sebenarnya. Bukan sebutan Tuan. Oh, Tuan, tunggu Tuan. Tunggu Tuan, tunggu. Dewi Sambi, mengapa kau selalu mengikuti aku? Saya ingin mengenal Tuan lebih dekat. Apakah Tuan tidak berkeberatan? Aku tidak membutuhkan seorang teman. Aku sudah biasa hidup sendiri seperti ini. Saya kira Tuan tidak bijaksana. Tuan
tidak bijaksana untuk diri Tuan sendiri. Saya kira penting artinya kehadiran seorang teman. Dengan teman dekat, kita bisa berbincang-bincang tentang segala hal. Kita bisa ngobrol ataupun merundingkan segala sesuatu. Seorang teman dekat bisa meringankan beban kita. Apakah Tuan setuju dengan pendapat saya ini? Tidak. Aku tidak setuju. Tuan ini aneh sekali. Atau barangkali Tuan terlalu yakin akan kemampuan Tuan? Diamlah Dewi Sambi. Jangan bicara lagi. Aku mau istirahat. Pendekar syair berdarah kemudian duduk di atas sebongkah batu yang berlumut. Dewi Sambi mendesah perlahan. Dia tidak berani lagi berkata-kata. Kemudian dia pun mengambil tempat duduk tak jauh dari situ. Sesaat lamanya mereka terdiam. Hanya angin malam terdengar menyapu pohon-pohonan. Dewi Sambi kelihatan tidak sabar lagi. Perlahan-lahan dia mendekati pendekar syair berdarah. Dia mengambil tempat duduk di atas rumput di depannya. Apakah yang sedang Tuan pikirkan? Maaf, saya telah mengganggu Tuan. Baiklah, saya tidak akan berkata-kata lagi. Apakah yang dicari dalam hidup ini? Berjalan melintasi lembah, berlari menuruni bukit, dan merangkak mendaki tebing-tebing tinggi. Tak seorang pun dapat menjawab apakah yang dicari dalam hidup ini. Orang-orang ngobrol sepanjang malam, dan mereka bekerja seperti kuda-kuda perah, lalu bercinta dengan lesu dan membosankan. Apakah kebahagiaan hanyalah kenikmatan sementara? Kukira manusia tidak pernah mencari apa-apa. Mereka hanyalah sebuah wadah, tempat berkumpulnya gejolak rasa dan mengalirnya sang waktu. Hidup memang tidak mencari, juga tidak membentuk apa-apa, tidak merubah apa-apa. Kemajuan dan kemunduran sama saja. Semua sudah ada sejak dulu kala. Indah sekali bait-bait syair Tuan. Saya sangat mengaguminya. Tuan sebenarnya adalah seorang laki-laki yang mempunyai perasaan lembut. Tapi anehnya, Tuan menunjukkan perangai yang sama sekali jauh berbeda. Tuan memang benar-benar seorang pendekar aneh. Apa yang kau ketahui tentang syairku? Maaf Tuan, saya memang tidak tahu apa-apa tentang syair. Apalagi syair-syair yang bermutu dan indah seperti yang Tuan miliki. Tapi bukankah saya dapat merasakan getaran keindahan itu di dalam hati saya? Oh ya, bagaimana pendapat Tuan tentang seorang wanita? Apakah Tuan mempunyai simpanan syair tentang wanita? Kau boleh mendengarkan pendapatku tentang wanita, Dewi Sambi. Tapi wanita yang kumaksudkan bukanlah seperti dirimu. Wanita hanyalah barang perhiasan untuk melengkapi pakaian laki-laki. Dia seperti bulan yang sedang sejuk menyinari malam. Dia boleh dipandang ataupun dikagumi. Tapi boleh juga kita berpaling dan melupakannya. Wanita adalah sebuah ranjang yang hanya bisa mengajak laki-laki bermimpi. Wanita bukanlah barang yang nyata. Tuan, aneh sekali pendapat Tuan tentang wanita. Tapi kalau saya mau jujur, saya harus mengakui bahwa pendapat Tuan itu benar adanya. Saya setuju pendapat Tuan. Pendapatku ini tentu tidak menguntungkan bagi dunia seorang wanita. Dan kau adalah seorang wanita. Mengapa kau bisa setuju pendapat seperti ini, Dewi Sambi? Memang begitulah kenyataannya. Mengapa saya harus mengingkarinya? Oh ya, selama ini Tuan telah berkelana ke sana kemari dengan menyandang sebutan sebagai pendekar syair berdarah. Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan sedang mencari seseorang. Siapakah orang itu sebenarnya, Tuan? Apakah dia benar-benar Arya Kamandanu? Dan mengapa Tuan sampai menaruh dendam kepada Arya Kamandanu? Itu bukan urusanmu, Dewi Sambi. Saya hanya ingin sekedar memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk Tuan.
Selama ini Tuan telah membunuh banyak orang atas nama pendekar syair berdarah. Tuan telah membuat kejut seluruh isi desa. Dimanapun Tuan singgah, maka di situ banyak terjadi rajapati. Barangkali telah puluhan orang menjadi korban pembantaian Tuan. Tapi sebenarnya hal itu justru tidak menguntungkan Tuan. Mengapa Tuan tidak segera mengakhiri pembunuhan-pembunuhan ini? Tidak. Aku tidak akan berhenti menjadi pendekar syair berdarah. Ingat Tuan, jalan yang Tuan tempuh bisa membahayakan Tuan sendiri. Apa pedulimu? Aku tidak takut menempuh bahaya. Aku harus dapat menunjukkan bahwa diriku adalah pendekar yang paling unggul. Sebab keunggulan adalah lambang kekuatan seorang laki-laki. Dan aku harus menjadi seorang yang paling kuat. Saya kira tidak seorang pun meragukan kehebatan Tuan. Tapi dengan membunuh orang banyak di desa-desa yang Tuan kunjungi, apakah itu ada gunanya? Mengapa tidak ada gunanya? Tuanlah sebenarnya yang harus menjawab, bukan saya. Ada gunanya. Karena aku membutuhkannya. Dulu aku bukanlah seorang pendekar. Aku menjadi pendekar seperti ini karena terpaksa. Terpaksa oleh keadaan. Akhirnya aku menjadi sadar bahwa hanya dengan kekuatanlah maka seorang laki-laki akan dihargai. Laki-laki akan menjadi berharga karena kehebatan ilmunya, karena kekuatannya, dan karena kekuasaannya. Itulah sebabnya aku menempuh jalan ini. Aku ingin menebus segala kekurangan di masa-masa yang silam. Dulu aku pernah dilecehkan, dihina, dan direndahkan. Sekarang aku ingin bertanya, Siapa yang berani merendahkan pendekar syair berdarah? Siapa yang berani menghina aku? Suruh datang kemari orangnya. Rupanya Tuan mempunyai latar belakang masa silam yang kurang menyenangkan. Benar. Masa silamku tidak patut untuk dikenangkan. Masa silam yang memalukan. Masa silam yang penuh kekurangan. Baiklah. Tapi sebenarnya saya masih belum bisa menerima sikap dan tindakan Tuan. Menurut pendapat saya, Tuan tidak perlu lagi menjadi pendekar syair berdarah. Menurut pendapat saya, sebaiknya Tuan berhenti menjadi pendekar syair berdarah. Dewi Sambi, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Sudah beberapa hari kau terus-menerus mengikuti aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Maaf Tuan, harap Tuan jangan salah paham. Apa kau ingin bertanding denganku? Kau pun seorang pendekar wanita. Mungkin saja kau mengikuti aku untuk mencari kelemahanku. Kau kira aku dapat dengan mudah kau kelabui Dewi Sambi? Tidak. Aku tahu siapa dirimu. Sekarang tinggalkan tempat ini. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Oh, maaf Tuan. Saya harap Tuan jangan tersinggung. Dewi Sambi, kau mau pergi atau tidak? Kalau kau masih juga berlutut di situ, maka aku tidak segan-segan membunuhmu. Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku tidak main-main. Jangan nanti kau menyesal, Dewi Sambi. Tunggu Tuan, sabarlah dulu. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Tuan. Saya justru bermaksud baik kepada Tuan. Aku tidak butuh kebaikanmu. Aku tidak mempunyai hutang apa-apa lagi kepadamu. Sabar dulu Tuan, saya akan menjelaskannya. Aku tidak membutuhkan penjelasanmu, Dewi Sambi. Kalau kau tidak segera pergi, maka tubuhmu yang montok itu akan terbelah menjadi dua bagian. Cepat, pergi dari sini. Sungguh kejam. Tuan kejam sekali.
Tapi benarkah Tuan tidak sudi memberi saya kesempatan untuk menjelaskannya? Dengar Tuan, saya benar-benar tidak bermaksud buruk kepada Tuan. Saya ingin menolong Tuan. Saya ingin menjadi sahabat Tuan. Selama ini saya juga mengembara seorang diri. Saya kira kita mempunyai persamaan nasib. Saya kira kita bisa bersahabat. Terimalah saya, Tuan. Jadikanlah saya sahabat Tuan. Tapi kalau Tuan ingin membunuh saya karena kesalahan saya yang belum jelas, baiklah, saya akan menurut. Saya tidak akan pergi dari sini. Silakan Tuan membunuh saya, dan saya sama sekali tidak akan memberikan perlawanan. Barat, setan betina, sikapmu itu benar-benar membuatku menjadi muak. Tuan, kasihanilah saya. Saya membutuhkan kehadiran seseorang. Saya membutuhkan kehadiran seorang sahabat. Aku tidak sudi menjadi sahabatmu. Tunggu. Pendekar syair berdarah terus memburu dengan dua bilah pedang kembarnya. Dewi Sambi berlompatan ke sana kemari untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi karena memang dia tidak ingin bertarung dengan laki-laki tersebut, maka Dewi Sambi tidak melayaninya dengan sungguh-sungguh. Dan hal inilah yang semakin merepotkan kedudukannya. Suatu ketika, hampir saja dia terbunuh. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.